Setiap orang Kristen perlu tahu cara untuk bangkit setelah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang namanya orang Kristen yang sempurna, akan ada saatnya kita jatuh ke dalam dosa dan membuat kekacauan dalam hidup. Seringkali, Alkitab dan gereja terfokus pada bagaimana kita bisa melawan godaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Tapi sebagai orang Kristen, kita juga harus tahu bagaimana caranya bangkit kembali setelah kita terjatuh. Jadi, kalau kamu baru saja berdosa, atau kalau kamu ingin tahu bagaimana cara bangkit dari kejatuhan, berikut 5 langkah yang harus diambil setiap pengikut Yesus. Langkah pertama, jangan terus tenggelam dalam dosa. Roma 6 ayat 8-9. Di sini, Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita adalah orang berdosa, Tuhan tetap mencintai kita, dan Kristus mati untuk kita, sehingga kita dibenarkan. Oleh karena darah Yesus yang menebus kita. Seringkali, setelah kita berbuat dosa, ada godaan untuk terus masuk lebih dalam dosa itu. Atau ada keinginan kita untuk menunda-nunda kembali kepada Tuhan. Ini karena kita merasa bersalah. Tapi ingatlah, meskipun kita gagal dan jatuh lagi, Tuhan masih tetap setia mencintai kita, dan Yesus tetap mati untuk kita. Ingatlah ini, Tuhan mencintaiku. Pada saat aku baik, dan meskipun saat aku berdosa. Ini karena kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, bukan berdasarkan karena seberapa suci kita. Dalam Roma 3 ayat 23, di sini ditegaskan bahwa kita semua berdosa. Jadi ketahuilah, Tuhan saat ini ingin kita datang kepadanya. Dia mengerti bahwa kita adalah orang berdosa dan cenderung melakukan kesalahan. Dan itulah mengapa Yesus mati untuk kita. Roma 2 ayat 4 memberikan salah satu kunci pertobatan, yaitu kebaikan Tuhanlah yang akan memimpin kita ke dalam pertobatan. Jadi, jika kamu merasa tergoda untuk terus berbuat dosa, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Meskipun kita terus melakukan kesalahan, Tuhan tetap mencintai kita, dan Yesus tetap mati untuk kita. Jadi, jangan terus tenggelam dalam dosa, putuskanlah untuk kembali kepada Tuhan sekarang, karena kasih Tuhan padamu tidak berubah. Dia menunggumu. Langkah kedua. Pahami bahwa ini adalah pertarungan. Efesus 6 ayat 13. Di sini, Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar mereka dapat melawan musuh di hari-hari yang jahat ini, dan tetap berdiri teguh. Jadi, kalau kamu baru saja jatuh ke dalam dosa, kamu baru saja kalah dalam pertempuran. Tapi, ketahuilah selama kamu masih hidup, kamu masih dalam peperangan. Iblis mungkin berhasil, tapi pertempuran belum selesai. Iblis masih ingin lebih dari itu. Dia ingin terus mencuri, membunuh, dan menghancurkanmu. Jadi kalau iblis tidak berhenti menyerang, kita juga tidak boleh berhenti melawan. Setiap pertempuran pasti ada pengorbanan, dan jalannya tidak mulus. Namun, kita bisa memilih untuk meminimalisir kerugian dengan memutuskan untuk bangkit kembali dan bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Langkah ketiga. Akui dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sini, Yohanes mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita. Langkah berikutnya adalah, akui dosamu, jujur, dan terbuka pada Tuhan. Memang penyebab mengapa kita jatuh ke dalam dosa adalah karena kita tergoda oleh musuh. Tapi kita masih punya pilihan untuk meresponinya, dan kita memilih untuk berdosa. Jadi, kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Ingatlah, Tuhan berjanji, ketika kita mengakui dosa, Dia yang setia, dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan Ia akan memampukan kita dalam kekurangan kita. Langkah keempat. Kenali pemicu dosamu. Yakobus 1 ayat 14-15. Di sini dijelaskan bahwa kita dicobai,
diseret, dan dipikat oleh keinginan kita sendiri. Seperti memancing ikan. Kata terpikat berarti ditangkap dengan umpan. Kita terpancing dan mengikuti itu. Jadi, jika kamu baru saja jatuh ke dalam dosa, sekarang saatnya untuk belajar dari kegagalanmu. Kamu perlu menginvestigasi hal-hal apa yang memicu kamu untuk terpikat dan menyebabkanmu untuk berdosa. Ambil langkah pencegahan agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Tanyakan hal-hal berikut. Di mana kamu berbuat dosa? Apakah kamu sendirian atau bersama orang lain? Kapan hal itu terjadi? Pagi hari? Atau larut malam? Saat melakukan aktivitas tertentu? Apakah yang sedang kamu lakukan? Apakah yang sedang kamu lihat? Bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu sedang stres, kecewa, atau marah? Bagaimana pikiranmu saat itu? Terlalu banyak pikiran? Atau sedang bosan? Dari mana godaan itu datang? Media sosial? Tempat kerja? Dari ponselmu? Atau dari seseorang? Dan, kapan terakhir kali kamu membaca Alkitab atau berdoa? Apakah kamu meminta bantuan seseorang untuk melawan godaan itu? Dari sini kamu bisa melihat bagaimana musuh menyiapkan jebakannya, sehingga kamu bisa mengambil langkah untuk meminimalisir pemicu, serta mencegah kamu membuat kesalahan yang sama, dan menuntunmu untuk membuat dan melatih kebiasaan baru. Langkah kelima. Layanilah Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 20. Di sini, Samuel menegur bangsa Israel karena mereka meminta seorang raja. Alasan mereka adalah karena semua bangsa di sekitarnya memiliki raja dan mereka iri, tapi ini salah karena Israel menolak mengakui Tuhan sebagai raja mereka. Tuhan menegur Israel atas kesalahan ini, lalu Samuel berkata kepada mereka, "Memang, kalian sudah melakukan kesalahan, tapi jangan berhenti untuk mengikut Tuhan, dan tetap layani Dia dengan segenap hatimu." Jadi, jika kamu baru saja berbuat dosa, ketahuilah bahwa pertempuran rohani masih berlanjut, dan kita masih bisa memilih untuk kembali melayani Tuhan. Karena masih ada jiwa yang perlu diselamatkan, hidup yang perlu dikuatkan, orang-orang yang masih bisa diajar, dan gereja yang masih bisa dibangun dan diteguhkan. Galatia 5 ayat 16. Di sini Paulus memberikan salah satu kunci untuk melawan godaan, yaitu berjalan dalam Roh. Jadi, jika kamu memiliki dosa yang masih kamu pergumulkan, ingatlah bahwa berjalan dalam Roh adalah salah satu cara untuk meraih kemenangan. Mintalah Roh Kudus untuk membantu dan menuntunmu untuk membentuk kebiasaan baru yang baik. Karena salah satu cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Dan ini bisa dilakukan dengan bantuan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi, kalau kamu jatuh dalam dosa, ikuti 5 langkah ini. 1. Jangan terus tenggelam dalam dosa. 2. Pahami bahwa ini adalah pertempuran. 3. Akui dosamu. 4. Kenali pemicu dosamu. 5. Layanilah Tuhan. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa perjuangan untuk bangkit kembali memang sulit. Tapi, ketika kamu melihat kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Dia tetap setia meskipun kita tidak setia, maka akan lebih mudah untuk kita bangkit kembali. Jika kita jatuh, ayo bangkit lagi. Dan ingatlah selalu bahwa Yesus mencintaimu.